Shalom, selamat pagi dan selamat bersekutu di dalam kasih Tuhan. Pada pagi hari ini kita akan melanjutkan pembacaan firman Allah, Bible reading kontekstual pada pagi hari ini tentang 1 Tesalonika pasal 5. Kami persilahkan. Tetapi tentang zaman dan masa, saudara-saudara, tidak perlu dituliskan kepadamu, karena kamu sendiri tahu benar-benar bahwa hari Tuhan datang seperti pencuri pada malam. Apabila mereka mengatakan semuanya damai dan aman, maka tiba-tiba mereka ditimpa oleh kebinasaan seperti seorang perempuan yang hamil ditimpa oleh sakit bersalin. Mereka pasti tidak akan luput. Tetapi kamu, saudara-saudara, kamu tidak hidup di dalam kegelapan, sehingga hari itu tiba-tiba mendatangi kamu seperti pencuri, karena kamu semua adalah anak-anak terang dan anak-anak siang. Kita bukanlah orang-orang malam atau orang-orang kegelapan. Sebab itu, baiklah jangan kita tidur seperti orang-orang lain, tetapi berjaga-jaga dan sadar. Sebab mereka yang tidur, tidur waktu malam, dan mereka yang mabuk, mabuk waktu malam. Tetapi kita yang adalah orang-orang siang, baiklah kita sadar, berbaju sirahkan iman dan kasih, dan berketopongkan pengharapan keselamatan. Karena Allah tidak menetapkan kita untuk ditimpa murka, tetapi untuk beroleh keselamatan oleh Yesus Kristus Tuhan kita. Yang sudah mati untuk kita, supaya entah kita berjaga-jaga, entah kita tidur, kita hidup bersama-sama dengan Dia. Karena itu nasihatlah seorang akan yang lain, dan saling membangunlah kamu seperti yang memang kamu lakukan. Kami minta kepadamu, saudara-saudara, supaya kamu menghormati mereka yang bekerja keras di antara kamu, yang memimpin kamu dalam Tuhan dan yang menegur kamu. Dan supaya kamu sungguh-sungguh menjunjung mereka dalam kasih, karena pekerjaan mereka. Hiduplah selalu dalam damai seorang dengan yang lain. Kami juga menasihati kamu, saudara-saudara, tegurlah mereka yang hidup dengan tidak tertib, hiburlah mereka yang tawar hati, belalah mereka yang lemah, sabarlah terhadap semua orang. Perhatikanlah supaya jangan ada orang yang membalas jahat dengan jahat, tetapi usahakanlah senantiasa yang baik terhadap kamu masing-masing dan terhadap semua orang. Bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Janganlah padamkan roh, dan janganlah anggap rendah nubuat-nubuat, ujilah segala sesuatu dan peganglah yang baik. Jauhkanlah dirimu dari segala jenis kejahatan. Semoga Allah damai sejahtera menguduskan kamu seluruhnya, dan semoga roh, jiwa, dan tubuhmu terpelihara sempurna dengan tak bercacat pada kedatangan Yesus Kristus Tuhan kita. Ia yang memanggil kamu adalah setia, ia juga akan menggenapinya. Saudara-saudara, doakanlah kami. Sampaikanlah salam kami kepada semua saudara dengan cium yang kudus. Demi nama Tuhan, aku minta dengan sangat kepadamu supaya surat ini dibacakan kepada semua saudara. Kasih karunia Yesus Kristus Tuhan kita menyertai kami. Ya, terima kasih. Pada pagi hari ini, pada surat Paulus di Tesalonika, 1 Tesalonika bagian yang terakhir, ini fokus tentang sebelumnya, yaitu hari Tuhan atau kedatangan Tuhan, di mana hari kedatangan Tuhan tidak bisa diprediksi atau diperkirakan. Dan relasi hubungannya dengan kita itu menandakan bahwa Tuhan selalu mengasihi kita dan mengingatkan supaya kita waspada karena kehadirannya seperti pencuri pada malam hari. Nah, tentang waktu ini, waktu manusia itu terlalu singkat. Memang bagi Tuhan satu hari itu bagi kita 1000 tahun. Jadi waktu kita ini pendek. Rasul Paulus mengingatkan supaya kita tetap waspada. Karena kedatangan Tuhan itu seperti pencuri malam hari. Kedatangan Tuhan yang di sini adalah kedatangan yang sifatnya universal, jadi seluruh dunia. Tapi kedatangan Tuhan kepada kita itu bisa secara personal, dengan pribadi. Kalau kita dipanggil Tuhan atau harus menghadap kepada Dia, itu waktunya juga sangat singkat. Kita tidak bisa memprediksi kapan kita saatnya untuk dijemput Tuhan. Nah, sebagai anak terang adalah anak siang disebutkan, bukan malam. Karena kalau malam orang itu mabuk, tidur dan sebagainya. Nah, di sini kita tidak tidur terlelap.
atau selalu berjaga dan selalu sadar tentang persiapan menyongsong kedatangan Tuhan ini. Nah, di samping itu kita harus siap dengan berbaju ziarahkan iman. Jadi iman kita tetap kuat, teguh, dan sebagai ibaratkan menggunakan baju keselamatan. Jadi iman dan kasih itu tetap melekat di dalam kehidupan kita dan berketopongkan pengharapan tentang keselamatan. Itu yang ada di benak pemikiran kita adalah kita punya pengharapan akan keselamatan yang akan datang. Bukan menerima, kita diciptakan bukan untuk menerima murka Allah, tapi kita itu harus menerima keselamatan oleh Tuhan Yesus Kristus, di mana Dia telah mati untuk kita, supaya kita bisa hidup bersama-sama dengan Dia yang nantinya di dalam kehidupan kekal. Nah, berikutnya nasihat-nasihat yang perlu ditekankan Rasul Paulus kepada jemaat Tesalonika ini, biarlah mereka belajar menghormati para pemimpin rohani mereka yang menegur dan menasihati dengan firman, dengan kasih, dan jemaat harus bisa mengasihi mereka dan hidup berdamai terhadap semua orang, saling menegur. Kalau ada suatu kehidupan yang tidak tertib di antara saudara seiman, wajib menegur, dan kita mempunyai kewajiban untuk menghibur bagi yang tawar hati, dan kita berusaha untuk membela yang lemah dalam artian memang perlu dibantu, dan tidak berpengharapan, tidak mampu, itu perlu bantuan. Kemudian kita harus bersabar menghadapi semua orang, terlebih dalam situasi yang sulit pada saat ini. Kita menghadapinya harus dengan penuh kesabaran, dalam arti tidak mudah terpancing emosi kita. Biarlah kita tidak membalas bahwa semua perbuatan kejahatan dengan kejahatan. Biarlah kita selalu bersuka cita senantiasa. Kata-kata ini satu kalimat yang lebih menekankan bahwa kita hidup bersama Tuhan hendaknya bersuka cita senantiasa. Dan jangan lupa kita tetap berdoa, juga mengucap syukur di dalam segala hal. Artinya apa? Kalau kita sudah penuh dengan penyerahan total, bahwa segala sesuatu Tuhan turut bekerja untuk mendatangkan kebaikan bagi kita, sehingga asumsi dan pola pikir kita harus berpandangan positif bahwa Tuhan ikut mendatangkan, mengatur dalam kehidupan kita. Biarlah kita tidak memadamkan roh semangat, roh kehidupan ya di dalam diri kita. Biarlah kita tidak meremehkan nubuatan. Pada saat itu nubuat banyak terjadi. Biarlah kita menguji segala sesuatu dengan kebenaran firman Allah. Dan kita berusaha untuk menjauhi segala kejahatan. Kemudian yang terakhir, harapan dan salam dari Paulus ini, yaitu semoga damai sejahtera yang menguduskan tubuh, jiwa, dan roh kita. Ia setia dan akan mengenapi janjinya. Biarlah semuanya itu bisa dinikmati oleh jemaat di Tesalonika dan terutama kita pada saat ini yang sama-sama menggali. Biarlah damai sejahtera Allah itu selalu melingkupi hidup kita dan menguduskan tubuh, jiwa, dan roh kita. Karena apa? Kita memegang janji Tuhan bahwa Allah yang punya janji itu adalah setia. Dia akan menggenapi janjinya. Dan Rasul Paulus juga menyadari keterbatasannya sebagai manusia untuk tetap didoakan. Biarlah kita saling mendoakan terhadap satu sama lain dan pelayan-pelayan Tuhan. Biarlah surat ini dibacakan kepada semua orang, termasuk kita pada pagi hari ini. Amanat yang bisa ditarik pada perikop ini, biarlah kita tidak tertidur dan tetap berjaga-jaga. Bahkan kita sadar terus, biarlah kita belajar menghormati para pemimpin rohani kita yang menegur melalui firman Allah, menasihati, dan kita belajar mengasihinya.
Biarlah kita tidak membalas kejahatan dengan kejahatan, dan tetap bersukacita, dan tetap berdoa, bahkan kita selalu mengucap syukur di dalam segala hal. Nah, aplikasi pada pagi hari ini, sudah siapkah bila Tuhan datang segera? Kemudian, apakah kita tetap berdoa, tetap bersukacita, dan tetap mengucap syukur di dalam segala hal pada saat kita menghadapi segala sesuatu, baik suka dan duka. Amin. Biarlah ini menjadi pengingat dan juga terus membuat kita terus berkomitmen untuk selalu berjaga, selalu sadar untuk rencana Tuhan dan hari Tuhan yang mendekat. Kita akan pujikan satu-satunya yang kuandalkan. Biarlah dalam hidup ini tidak ada yang lain kecuali Yesus yang kita andalkan, karena Dialah pengharapan kita. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Dengan iman katakan, Engkau Tuhan yang setia. Engkau Tuhan yang setia, waktumu selalu yang terbaik. Engkau Tuhan sandaranku, dan ku hanya kan berharap padamu. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau sumber kekuatan, sumber pengharapan, sumber kedamaian. Satu-satunya yang ku andalkan, satu-satunya yang ku percaya. Engkau Tuhan memberkati, Tuhan penyembuhku, Tuhan pemulihku. Mari kita mengucap syukur kepada Tuhan, karena pengharapan yang sesungguhnya hanya ada di dalam Dia yang sudah menjanjikan kepada setiap kita anak-anaknya. Kita bersyukur dan kita tetap berkomitmen untuk terus berjaga di dalam doa dengan mengucap syukur dan selalu bersukacita di dalam Tuhan. Di hari-hari yang sulit ini Tuhan memberikan kepada kita kekuatan, kemenangan. Kita percaya ada mujizat Tuhan, ada kesembuhan, ada pemulihan. Mari kita mengucap syukur
bersyukur bersama. Bapa Surgawi, aku bersyukur kepadamu karena di dalam Yesus Kristus kami semua yang ada di sini Tuhan menjadi anak-anak Allah yang memiliki pengharapan, karena aku percaya bahwa Yesus adalah Tuhan atas segala sesuatu, Tuhan atas masa ini dan masa depanku Tuhan. Aku bersyukur kepadamu Tuhan, biarlah roh doa terus membara di dalam setiap kami, supaya kami senantiasa mengucap syukur dalam segala hal dan terus berjaga di dalam kehidupan kami menyongsong hari Tuhan yang mendekat. Penuhi kami dengan hati yang mengasihi, tidak membalas dengan kejahatan setiap orang yang berlaku jahat. Kami berdoa Tuhan supaya Roh Kudus terus menolong kami dan membakar hati kami, supaya roh yang ada di dalam kami tidak menjadi padam. Kami berdoa Tuhan, juga berdoa untuk hamba-hamba Tuhan yang sudah melayani, yang sudah memberi diri untuk menjadi penasehat, penolong kami. Tuhan, Kau berkati kehidupan hamba-hamba-Mu. Oh Tuhan, kami juga berdoa berkati keluarga mereka, berkati Tuhan pekerjaan, pelayanan, dan Tuhan buatlah hari ini kami penuh dengan sukacita, penuh dengan damai sejahtera untuk kami bagikan kepada orang lain. Karena kami adalah anak terang yang selalu berjaga dan menjadi saksi Kristus. Terima kasih ya Tuhan, terima kasih. Terima kasih.